Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Bocah ini ditinggal mati ayah, lalu diusir ibu tiri. Saat tahu alasannya buat menyesal seumur hidup. Kiau Hao sudah kehilangan ibunya semenjak dia lahir. Ayah Kiau Hao akhirnya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda beranak satu yang akhirnya menjadi ibu tiri Kiau Hao ketika Kiau Hao baru menginjak usia 5 tahun. Kiau Hao sama sekali tidak bisa menerima kehadiran ibu tiri dan anaknya di dalam keluarganya, sehingga dia nggak mau mendengar perkataan ibu tirinya sama sekali. Selama bertahun-tahun, ayah dan ibu tiri Kiau Hao dan dia pun berusaha mencari uang untuk menghidupi Kiau Hao dan kakak tirinya. Namun, ketika Kiau Hao berusia 10 tahun, kejadian malang ini pun terjadi secara tak terduga pada keluarga mereka. Ayah Kiau Hao mengalami kecelakaan ketika dia pergi mengantarkan barang dengan menggunakan sepeda motor. Dia menabrak sebuah truk karena dia mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Karena kecelakaan yang dialaminya cukup parah, dia pun langsung meninggal di tempat. Semenjak saat itu, ibu tiri Kiau Hao harus bekerja lebih keras untuk menghidupi kedua anaknya, sehingga mereka bisa tetap bersekolah. Setelah ayah Kiau Hao meninggal, hubungannya dengan si ibu tiri semakin memburuk. Dia sama sekali tidak mau mendengar perkataan ibu tirinya dan terus membangkang perkataannya. Walaupun si ibu tiri Kiau Hao selalu memperlakukannya dengan baik karena kelakuan Kiau Hao yang begitu nakal. Memarahinya setiap kali dia berbuat salah. Bahkan sang ibu tiri pernah memarahinya seperti ini. "Kamu itu benar-benar gak ada gunanya. Kamu itu membawa sial. Lihat saja, ibumu saja mati waktu melahirkanmu. Bahkan papamu sendiri juga mati karena membesarkanmu. Kalau kamu gak mau sekolah, ya udah gak sekolah lagi. Kamu hanya ngabisin duitku saja. Dasar anak bodoh." Karena perkataan kasar ibu tirinya inilah, Kiau Hao pun merasa tidak bisa menerima semua perkataan ibu tirinya tersebut dan mencoba untuk membuktikan kepada ibu tirinya kalau semua yang dikatakannya salah. Semenjak saat itu, nilai Kiau Hao di sekolah pun semakin membaik. Setiap ujiannya, dia pun sengaja membawa nilai ujiannya pulang ke rumah untuk menunjukkan kepada ibu tirinya bahwa dia juga bisa menjadi ranking pertama di kelas. Tapi ternyata ibu tirinya malah memarahinya. "Begini saja kamu udah bangga, nilai 100 aja kamu gak bisa dapat. Gak usah cepet-cepet bangga deh." Hal ini membuat Kiau Hao semakin geram dan berusaha untuk menunjukkan kepada ibu tirinya kalau dia bisa menjadi lebih baik dari sekarang. Dia pun belajar semakin giat sampai akhirnya dia bisa masuk ke sekolah SMA paling top di kotanya. Dia pun membawa pulang surat penerimaan sekolah SMA yang dia dapat untuk ditunjukkan kepada ibu tirinya. Namun, gak disangka dia malah diusir dari rumah dan dimarahi habis-habisan oleh ibu tirinya. "Kamu masih berani bilang mau sekolah SMA? Udah keluar saja kamu dari sini. Ini nomor telepon nenek dan pamanmu. Suruh mereka yang biayain kamu mulai sekarang. Masih untung aku mau menampungmu selama ini. Sekarang kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Pergi kamu." Betapa kagetnya Kiau Hao melihat reaksi ibu tirinya
yang seperti itu. Dia pun merasa sangat sakit hati terhadap ibu tirinya dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia gak akan pernah melupakan kejadian ini. Dia benci ibu tirinya seumur hidupnya. Dia pun akhirnya menelpon nomor tersebut dan akhirnya tinggal di rumah nenek dan pamannya. Kyohao pun akhirnya masuk ke sekolah SMA yang didapatinya semenjak itu. Setahun kemudian, sebuah surat datang ke rumah paman Kyohao ditunjukkan kepada Kyohao. Kyohao pun kaget ketika melihat pengirim surat itu ternyata dari ibu tirinya yang mengusir dirinya keluar setahun yang lalu. Kyohao, anakku yang kusayang, mungkin ketika kamu mencoba surat ini, Mama sudah berada di surga bersama dengan papamu. Maafkan Mama selama ini ya nak. Mama tidak memperlakukanmu dengan baik karena Mama ingin kamu menjadi anak yang berhasil. Mama sengaja melakukan semuanya itu supaya kamu termotivasi untuk menjadi lebih baik. Mama tahu cara Mama salah, tapi hanya dengan inilah kamu mau memacu dirimu untuk berkembang. Maafkan Mama sayang. Mama sangat sayang padamu, tapi Mama tidak pernah bisa mengungkapkannya padamu karena Mama takut kamu jadi kembali seperti dulu yang gak mau mendengar perkataan Mama. Ketika Mama menyuruhmu keluar dari rumah, hati Mama sangat sakit, tapi Mama harus melakukannya karena Mama gak ingin kamu tahu kalau Mama terkena penyakit kanker usus stadium akhir. Mama gak ingin kamu sedih, tapi Mama ingin kamu bisa tetap maju. Mama sayang kamu nak. Setelah membaca surat ini, Kyohao pun menangis secara histeris dan langsung membeli tiket pulang ke rumah ibu tirinya. Dia langsung berlari menuju kuburan ibu tirinya dan menangis sekencang-kencangnya. Di sana meminta ibu tirinya untuk hidup kembali. Tapi semuanya sudah terlambat. Semuanya sudah tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.